Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Selain itu, bahasa antar daerah juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti video berikut ini. Swastiastu, kahajeng semel timpal-timpal sinamian, punapi gatrane, mugi-mugi becik-becik kemanten. Assalamualaikum, piye kabare? Apik nggih? Apa kabar nih? Cantik, babe. Meskipun terdapat berbagai macam bahasa, bangsa Indonesia memiliki sebuah bahasa persatuan yang digunakan dimanapun, yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahmawati. Saya dari Fakultas Program Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan ragam bahasa dalam pandangan saya. Namun, sebelum saya menjelaskan apa itu ragam bahasa, pastinya saya jelaskan dulu apa itu pengertian bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi setiap individu di dunia ini. Melalui bahasa, setiap manusia atau individu dapat berhubungan dengan mudah. Maka dari itu, saya bisa bilang bahasa adalah karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya, hanya manusialah yang bisa berbahasa. Kalau kalian tanya, hewan itu bisa berbahasa atau tidak, mereka itu lebih berkomunikasi, bukan berbahasa. Satu-satunya makhluk hidup yang bisa berbahasa adalah manusia. Maka itu karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari bahasa yang menurut saya ada 4 fungsinya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat ekspresi diri. Yang ketiga, sebagai alat adaptasi. Dan yang keempat adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, saya akan membahas ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan varian dari berbagai ragam bahasa yang ada di Indonesia. Ragam bahasa juga dapat diartikan varian dari bahasa menurut pemakaian dari orang yang berbeda-beda dan dari daerah yang berbeda. Itu disebut ragam bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian ragam bahasa dari berbagai ahli. Yang pertama, pengertian ragam bahasa dari Behman tahun 1990. Menurut beliau, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan berbicara, kawan berbicara, orang yang dibicarakan, maupun medium pembicara. Yang kedua, menurut Deddy Sugono pada tahun 1990, menurut beliau, ragam bahasa di Indonesia merupakan pemakaian bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Yang ketiga, menurut Fishman S. pada tahun 1968, ragam bahasa adalah salah satu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi andalan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, mampu menyatukan ribuan bahasa yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Keempat, simbol identitas nasional Indonesia. Yang kelima, mempersatukan
berhubungan antar budaya dan antar regional. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan jenis-jenis ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang adalah bahasa yang biasa digunakan dalam pembuatan undang-undang ataupun sesuatu yang berkaitan dengan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik. Biasanya digunakan sebagai bahasa di media massa seperti reporter, majalah, koran, dan sebagainya. Dan ketiga, ragam bahasa karya ilmiah. Biasanya dipakai dalam suatu karya ilmiah. Yang keempat, ragam bahasa sastra. Biasanya digunakan oleh seorang sastrawan untuk membuat sebuah sastra. Sekian penjelasan dari saya mengenai ragam bahasa. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.